Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Willy Dani Sinaga dengan NIM 859890711. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan berbahasa Indonesia di SD pada modul 1, 2, dan 3. Pada modul 1 yaitu membahas tentang hakikat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa secara efektif dalam berkomunikasi. Ini mencakup kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dalam bahasa yang dimiliki seseorang. Dalam mengirimkan pesan, antara lain si pengirim harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses encoding. Sebaliknya, dalam menerima pesan, si penerima harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses decoding. Manfaat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misalnya profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, penyiar, wartawan, dan lain-lain. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terdiri atas 4 aspek, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Mendengarkan dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif. Untuk menguasai keempat jenis keterampilan berbahasa tersebut, seseorang harus menguasai sejumlah keterampilan mikro dari masing-masing aspek keterampilan tersebut. Pada modul 2 yaitu keterampilan menyimak. Yang pertama itu keterampilan menyimak permulaan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menurut Jago Tarigan, tujuan menyimak terdiri atas 6 tujuan, yaitu mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Selanjutnya, keterampilan menyimak lanjutan. Kemampuan menyimak lanjut dapat dilakukan melalui menyimak komprehensif, kritis, dan apresiatif. Menyimak komprehensif adalah mendengarkan untuk memahami suatu pesan, dan ini merupakan tipe mendengarkan yang paling umum di sekolah. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. Menyimak apresiatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengenal, menilai, dan menghargai suatu karya seni bahasa. Dalam hal ini, misalnya, mendengarkan mengapresiasi cerita anak. Apresiasi dapat dilakukan melalui pendekatan reseptif dan produktif. Selanjutnya itu pada modul 3, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara permulaan. Tarigan mengungkapkan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, tujuan utama dari berbicara ini adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka siogianya lah pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin disampaikan. Pembicara harus mengevaluasi efek komunikasinya terhadap para pendengarnya. Kemampuan berbicara berfungsi untuk yang pertama itu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi. Yang kedua, menggambarkan sesuatu baik benda, tempat, orang, ataupun suasana. Yang ketiga, menjelaskan prosedur secara sistematis. Yang keempat, memerankan tokoh, cerita, dan deklamasi. Yang kelima, menceritakan pengalaman, menanggapi, dan menyarankan. Serta yang keenam, melakukan komunikasi melalui elektronik. Keterampilan berbicara lanjutan. Keterampilan berbicara lanjutan ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dan persuasif dalam situasi yang lebih kompleks atau formal. Menurut Tarigan, tujuan pembicara ada 5 golongan, yaitu yang pertama berbicara untuk menghibur, yang kedua berbicara untuk menginformasikan, yang ketiga berbicara untuk menstimulasi, yang keempat berbicara untuk meyakinkan,
Yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Kemampuan berbicara lanjutan berkaitan dengan kemampuan bermusyawarah, berdiskusi, berdebat, dan berpidato, serta menyampaikan biografi orang lain. Hal ini dapat diwujudkan dalam proses belajar mengajar. Kemampuan tersebut memerlukan latihan. Berlatih bermusyawarah dan berdiskusi dapat meningkatkan kemahiran seseorang dalam penguasaan keterampilan berbicara. Bermusyawarah amat baik dilakukan, terutama agar setiap permasalahan tidak diselesaikan dengan kekerasan. Namun, apapun alasannya, penguasaan keterampilan berbicara akan menjadikan Anda lebih unggul dari yang lainnya. Keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. Berbicara dan mendengarkan menyimak merupakan dua aspek keterampilan berbahasa lisan yang berkaitan erat. Berbicara bersifat produktif, sedangkan mendengarkan atau menyimak bersifat reseptif. Dua aspek keterampilan berbahasa lainnya yaitu menulis dan membaca. Keduanya merupakan jenis keterampilan berbahasa ragam tulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca bersifat reseptif. Tujuan kemampuan menyimak lanjutan lebih diarahkan pada mendengarkan komprehensif, kritis, dan mendengarkan apresiatif. Dengan demikian, tujuan menyimak lanjut diantaranya untuk yang pertama memahami pesan, mendengarkan secara kritis, mendengarkan untuk kesenangan. Fungsi menyimak lanjut diantaranya yaitu menentukan tujuan penutur dan kemudian mengorganisasikan informasi tutur tersebut supaya bisa mengingatnya. Yang kedua, menyaring pesan untuk mendeteksi alat propaganda dan bahasa persuasif. Yang ketiga, mendengarkan seseorang penutur atau pembaca untuk kesenangan. Berbicara lanjutan memiliki fungsi untuk yang pertama, mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah. Yang kedua, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi. Yang ketiga, mengungkapkan pikiran, pendapat, perasaan, fakta, secara. Yang keempat, mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan. Yang kelima, memberikan informasi dan tanggapan secara lisan. Dan yang keenam, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dengan berpidato, melaporkan isi buku, dan baca puisi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf.